Masuk. Waalaikumsalam. Masuk mas. Silakan duduk. Baik, ya. Duduk, ya, duduk sini mas. Sebentar saya ambilkan minum dulu ya. Iya. Biar. Mari mas, diminum ya. Ya, Langsung dibukanya nggak apa-apa. nanti. Ini masnya dari mana ini? Baru sampai sih. Siapa namanya mas? Zika Oh Zikra. Zikra dari mana? dari Bogor. Dari Bogor. Jauh banget ya. Naik apa kesini? Naik kereta. Naik kereta ya. Kira-kira berapa aja kalau dari naik kereta dari Bogor? Ada kali 3 jam pak. 3 jam. Kenapa nggak coba naik motor atau naik mobil gitu? Tidak punya motor. Nggak punya motor, mobil nggak punya. Ada sih cuma buat ngangkat sayur. Makan sayur ya? Oh iya, Kalau apa-apa. di daerah saya kan soalnya pegunungan gitu. Oh jadi iya, si sayur Bogor gitu. ya. Iya. Kira-kira Zikra kesini ada keperluan apa? Sebenarnya sih saya kayak ada satu masalah lah gitu yang menurut saya itu ya udah bingung aja mau cerita ke siapa gitu, jadi datang ke sini buat nemenin bapak buat cerita juga gitu. Oke, kira kalau boleh tahu nih ya, permasalahan lagi hadapin Zikra itu apa? Sebenarnya tuh apa ya, kan saya juga kuliah di salah satu universitas dan di Jakarta Timur. Saya kan sering bolak-balik dari Bogor sama Jakarta Timur gitu-gitu. Terus saya nggak tahu, mungkin perasaan saya aja apa emang teman-teman saya kayak gitu. Saya kayak merasa apa sih, dikucilin gitu sama teman-teman saya. Oh, perkara rumah jauh gitu. Mungkin salah satu faktornya itu, jadi saya nggak ikut nongkrong, mereka nongkrong saya pulang karena kan emang waktunya juga ini kan kereta pasti penuh juga kan, saya ngejar jam juga gitu. Kalau boleh tahu bentuk mengucilin kamunya teman-teman kamu dulu kayak gimana? Seperti apa? Kayak apa ya, ada grup di dalam grup itu mungkin kalau bahasa sekarang. Oh ya, berarti ngebuat suatu kumpulan dalam suatu kumpulan Ya, gitu. gitu. Berarti nggak ada kebersamaan ya gitu ya? Jadi saya merasa kayak mereka main, saya enggak gitu-gitu. Sebenarnya kayak kalau pengen dibilang saya pengen ikut mereka ya pengen, cuma juga halang waktunya aja sih, karena jam pulang Mungkin mepet. merasa nggak diajak juga ya, Iya. Mas Zikra ini ya. Karena juga saya kalau nggak diajak kan, misalkan saya nggak diajak tapi tiba-tiba ikut juga ngerasa kayak gimana Enak gitu kayak, ya. Oke. diminum dulu, harus banget. Ya silakan diminum dulu. Minum dulu. Berarti mungkin permasalahan yang Mas Zikra hadapin sekarang masalah pertemanan ya. Ya masalah Ya, mungkin bisa dibilang masalah pertemanan karena pertemanan Mas Zikra yang tadi dibilang ada grup di dalam grup gitu, betul? Iya betul. Ya, berarti mungkin ada faktor lain dari Mas Zikra sendiri sampai mereka bikin grup dalam grup, apa mungkin dari kemauan mereka sendiri? Kalau itu kan saya nggak bisa nilai apa ya, karena yang bisa nilai diri saya kan orang lain juga kan. Maksudnya saya udah nyoba buat berbaur juga sama mereka, udah nyoba buat kayak nimbrung kalau mereka lagi ngobrol. Kalau lagi ada jam kosong, mereka pada keluar, saya juga ikut keluar, cuma kayak nggak diajak ngobrol aja. Mungkin ada 1-2 orang yang ngajak ngobrol, cuma kayak cuma sebatas formalitas aja gitu. Setelah itu ya saya udah kayak Sabar Mas Zikra, saya tahu permasalahan yang Anda hadapi mungkin berat. jadi sih kayak ngerasa nggak ditemenin aja gitu, kayak ngerasa dijauhin, dikucilin gitu. Saya juga pengen berbaur sama mereka, saya juga pengen temen, karena kan kalau di kampus juga gimana gitu, saya kadang jajan sendiri, main sendiri gitu. Mungkin ada faktor dari Mas Zikranya atau kelakuan dari Mas Zikra yang buat mereka kesal atau mereka sebel sama Mas Zikranya. Kalau masalah itu saya nggak tahu sih, cuma sejauh ini dari awal masuk sampai sekarang saya sebisa mungkin kayak
Berarti biasa gitu ya? Kayak biasa aja. Untuk berbuat baik kepada teman-teman Anda gitu ya? Ya mungkin permasalahan ini juga lumayan rumit ya, karena dari permasalahan Mas Dika itu sendiri juga dari teman-temannya ya kan? Dan juga permasalahan ini kan mungkin pandangan dari teman-teman Mas Dika apa dan pandangan dari Mas Dika juga apa, berbeda mungkin. Nah, mungkin saya tahu dari cerita ini kan dari Mas Dika, tapi saya ngambil dari pandangan Mas Dika sendiri ya. Mungkin menurut saya kalau dari pandangan Mas Dika sendiri, mungkin coba untuk omongin lagi lah, ibaratnya kita ini tuh satu kelas, jadi harus ada kebersamaannya, harus ada bareng-barengnya, harus ada buat momen sama-sama gitu loh. Jadi coba Mas Cikra pelan-pelan ngomongin temen-temennya, kayak semisal kenapa kok saya sampai Mas Cikra dijauhin. Mungkin ada beberapa hal yang mereka nggak suka dari Mas Cikranya atau dari kelakuannya lah ibaratnya. Kalau semisal Mas Cikranya udah ngomongin ke situ kan, mungkin jadi Mas Cikra tahu apa faktornya Mas Cikra tuh dijauhin sama teman-teman, atau mungkin mereka iri ngeliat Mas Cikra, kan nggak ada yang tahu ya, karena Mas Cikra sendiri tuh belum mencoba untuk terbuka ke teman-teman, dan juga apa yang membuat mereka jauh gitu. Pertanyaan itu juga dari Mas Cikranya ke teman-teman Mas Cikra, karena ya Mas Cikranya kan merasa dibuat sendirilah dalam satu kelas, padahal satu kelas itu rame semua isinya ya kan, lebih dari 10 orang 20 orang. Jadi kayak kenapa selalu dibuat sendiri gitu dalam kelas. Mungkin itu harus dipertanyakan juga pelan-pelan. Apa Mas Dika udah pernah nyoba hal tentang itu ke teman-teman? Kalau buat teman nanya tentang kayak gini, belum pernah. Saya juga gimana ya, takut untuk nanya kayak gitu tuh. Nggak tahu, saya punya rasa takutnya buat nanya tentang kesalahan saya apa gitu. Tapi ya kalau menurut saya nggak punya salah apa sih gitu, karena sejauh ini ya biasa aja sama mereka, nggak ada kayak mungkin saya juga nggak tahu dari perkataan saya, mungkin nggak disengaja atau gimana mereka sakit hati atau gimana. Cuma ya masih satu kelas gitu, jadi kayak ngucilin saya gitu. Berarti dari faktor teman-teman Mas Jikranya ini yang sangat-sangat harus patut dipertanyakan lah. Ibaratnya mungkin dari Mas Jikranya sendiri udah mencoba untuk tidak menyinggung atau menyimpang perasaan mereka gitu loh, dan mungkin dari sisi Mas Jikranya udah ibaratnya udah membuat diri jadi lebih baik untuk menjadi teman mereka, dan mereka udah nggak ngucilin Mas Jikra lagi gitu loh, sebisa mungkin dari faktor dari teman-temannya sih yang harus dipertanyakan, karena coba Mas Jikra lebih tahu cari info tentang kenapa kok bisa jadi kayak gini, pelan-pelan mungkin ya, pertanyakan satu persatu perihal Mas Jikra dijauhin atau perihal Mas Jikra bisa dikucilin sampai kayak gini tuh apa gitu loh. Jadi ya dari Mas Jikra juga harus ada ibaratnya serangan balik lah, timbal balik gitu dari apa yang semua mereka lakukan gitu. Mungkin ada planning apa mau ke depannya tentang pertemanan ini? Makanya saya kan tadi nanya ke Bapak, terus kata Bapak buat ngomongin satu persatu gitu. Mungkin ya nanti yang saya bakal lakuin ke depannya ya kayak Bapak tadi yang sudah bilang, untuk tanya satu-satu apa ada yang tersinggung atau mungkin gimana. Pelan-pelan, step by step kan, nggak langsung gitu loh, karena Mas Dika sendiri tadi bilang punya ketakutan tersendiri karena hal itu. Mungkin juga harus ya tadi pelan-pelan, jadi baik-baik lah ibaratnya, nggak menyinggung perasaan dia gitu loh. Terus mungkin selain itu mungkin ada faktor lain nggak, apa mungkin ada trouble lain dari Mas Jikranya sampai mungkin bisa dijauhin? Kalau dibilang itu sih saya nggak tahu ya, karena setahu saya di kelas pendiam, nggak pernah yang Itu penilaian Mas Jikra sendiri gitu ya. Kalau saya nilai diri saya sendiri, saya di kelas nggak terlalu yang aktif, pendiam, terus pulang langsung pulang gitu. Kayak jarang nongkrong sana sini, kayak teman-teman saya, tapi saya juga mau kayak mereka gitu nongkrong sana sini. Ya kalau menurut saya
ya kayak gitu. Nah, coba mungkin dari Mas Jikranya, mungkin kalau Mas Jikra merasa Mas Jikra kurang berkomunikasi sama mereka, mungkin itu yang membuat mereka kemungkinan untuk males untuk berteman sama Mas Jikra. Coba buat Mas Jikra mungkin ada suatu keluar dari zona nyaman lah ibaratnya, buat perlawanan, yaitu buat perlawanan untuk terhadap diri sendiri. Jadi kayak tadinya Mas Jikra menilai Mas Jikra diri sendiri itu pendiam, jarang bergaul. Coba pelan-pelan untuk menanyakan hal sesuatu ke teman-teman Mas Jikra, terus menanyakan tentang apa sih yang selalu sepulang kelas gitu mereka kemana, berbincang tentang apa. Mungkin pelan-pelan satu persatu itu bisa membantu Mas Jikra juga buat lebih dekat lagi sama teman-teman Mas Jikra. Mungkin udah pernah nyoba hal kayak gitu, kayak apapun yang buat ngebaikin itu semua. Ini waktu itu saya nyoba buat ngobrol ke mereka, cuma mungkin obrolan saya nggak masuk gitu. Karena mereka ngobrol tentang itu tuh Otomotif berarti. sedangkan motor saya kan gitu ya. dia Supra, Oh, Supra. dia punya motor sekarang juga. Mobilnya tidak sayur. Sabar ya Mas Jikra, mungkin ini berat juga buat Mas Jikra kan, karena punya mobil satu-satunya juga buat Sayur. iya buat gendong sayur ya kan, yang motor juga tadi Supra kan. Sabar ya Mas Jikra ya. Mungkin motor sempat hilang tadi ya, yang saya dengar ya tadi ya. Dia itu tadinya motor sempatnya buat kayak kemana-mana, ke kampus juga. Saya waktu itu tadinya naik motor itu Pak. Sabar Mas Hilang Jikra. Pak. Itu motor satu itu kenapa bisa hilang? Saya tahu ini berat kok. Mungkin nggak apa-apa, nangis pulang juga namanya juga manusiawi ya. Ada sisi-sisi. Gak apa-apa Mas Jikra, namanya musibah. Ya kan itu berarti kelalaian diri sendiri dong. Ya kan, lupa dicabut kuncinya. Ya nggak apa-apa. Berarti kedepannya pembelajaran lagi buat Mas Jikra, lebih baik lah. Apa mungkin itu salah satu faktor gara-gara kelalaian kamu, Mas Jikra, jadi bisa dijauhin sama teman-temannya? Ya, kalau itu sih saya nggak tahu Pak. Karena ya kelalaian kan saya nggak rugiin mereka juga, mungkin buat diri saya sendiri. Kalau saya lupa apa-apa kan yang rugi diri saya sendiri, buat mereka gitu. Tapi betul. kenapa mereka harus ngejauhin saya gitu? Gitu saya juga nggak berdampak buruk ke mereka gitu. Atau mungkin mereka berpikiran seperti itu karena untuk ngebentuk dan ngerubah diri sendiri Mas Jikra, kayak semisal menyepelekan hal-hal kecil atau kelalaian yang tadi Mas Jikra perbuat. Mungkin dengan cara mereka ngejauhin itu, ya kan kemungkinan ya, karena pikiran manusia nggak ada yang tahu, katanya semua Allah yang tahu ya kan. Terus juga apa namanya, biar ngebentuk pribadi Mas Jikra yang lebih baik lagi lah ibaratnya. Jadi nggak selamanya Mas Jikra itu salah, dan juga nggak selamanya juga Mas Jikra itu benar gitu. Dan juga Mas Jikra udah ada mencoba untuk menjadi lebih baik ke depannya, atau udah ada rencana gitu? Tadinya saya bingung harus ngelakuin apa, kayak yang harus saya lakuin, gitu. Harus perubahan apa yang harus saya jalani. Tapi kalau setelah kesini ya mungkin bakal pelan-pelan gitu, step by step ya. Mungkin satu persatu ya, lah ya, kayak ibaratnya kalau emang susah buat dijalani mungkin pelan-pelan bisa, atau mungkin belum tercapai ya mungkin satu step dulu dicapai pelan-pelan ya. Mungkin saya juga planning Mas Jikra itu udah bagus sih, ibaratnya udah ada pikiran lah biar nggak dijauhin mereka tuh, untuk menjadi perubahan yang pribadi yang lebih baik, dan berubah faktor salah satu itu karena mereka. Jadi kayak ya buat PR sendiri Mas Jikranya gitu, jadi nggak kayak ibaratnya jadi nggak terlalu pikiran juga lah buat Mas Jikranya. Coba Mas Jikra dimakan dulu. boleh Iya, Pak? boleh siap. Udah dikit tapi Nggak apa-apa, yang ada aja. Ini dulu. Ini pisang nih. oh pisang apa nih Pak, kok kuning? Yang tanduk. Iya. Pisang tanduk soalnya tajam-tajam, Pak. Karena masuk ke gigi. Iya, gigi saya. Udah tuh, kan betul aja. Iya. Iya.
apa dimakan diminum lagi ya, biar lebih rileks badannya. Mungkin disamain sama tadi yang motor Supranya hilang gara-gara kelainan sih. Mungkin itu saya sendiri juga kalau merasakan sedih sih. Kan kayak motor satu-satunya merasa kehilangan, tapi punya warna mobil hitam Pak, Supranya Pak. Hitam. Mobil apa tuh kalau boleh tahu? Carry mobil carry ya. Kira-kira mobil carry pasaran sekarang carry berapa ya? Kalau itu saya kurang tahu Pak, soalnya kan itu punya bapak saya gitu. Ada merah. Iya sih, mungkin kalau subuh itu ngebut banget. Ngebut kayak itu kira-kira. Oh ini ada lucu-lucunya ya kita. Mungkin juga saya mohon maaf kalau emang lucu-lucu kayak gini ya, mungkin buat kebantu Mas Citra. Jadi saya terlalu kepikiran dan terlalu tegang sih Pak, beda. Biar chill aja di sini. Tadi saya pikir pas belum ada mesin saya bakal tegang, bakal gitu. Ternyata enggak sih. Itu bahas ngebul, itu beneran ngebul gak itu? Kalau bilang ngebul sih enggak Pak. Saya kalau bahas mobil bapak saya itu jadi ketawa. Aduh. Gemprem, itu enggak sih? Hah? Gemprem lewat? Bukan ya? Enggak, itu apa ya, sering ngangkut kol. Oh, kol ya. Oh sama, ya, itu telepon. Oh sama ngangkut kelapa yang di atas ya? Pala. Kelapa, itu pala saja. Oh maaf ya, itu kan ya. Saya pengen ngebalas juga. Udah tua. Iya, orang tua ini. Ini namanya apa? Gak apa-apa ya, yang tadi buat lucu-lucuan aja ya, gak usah diambil hati lah. Ya ibaratnya buat Mas Citra juga gak terlalu kepikiran. Dan mungkin buat planning ke depannya mungkin solusi yang saya berikan mungkin udah membantu buat Mas Citra sendiri atau bagaimana, atau belum mendukung Kak? Kalau menurut saya udah cukup sih. Ke depan saya bakal ngelakuin apa yang Bapak tadi kasih tahu gitu. Ya gitu Pak, saya juga alhamdulillah juga, karena masukan saya juga mungkin berarti buat Mas Citra sendiri. Mungkin Mas Citra datang ke sini juga tujuannya karena mungkin udah bingung harus mau ngapain kan. Dan saya juga makasih banget ya buat Mas Citra udah jauh-jauh dan udah mau percaya sama saya, makanya mau datang ke sini. Dan semoga juga buat permasalahan Mas Citra biar lebih cepat selesai lah. Mungkin Mas Citra sendiri kalau masih ada yang kurang masih bisa saya tanyain lagi ke saya. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi? Udah sih Pak, sampai itu aja. Tadi saya setiap hari tuh kayak kepikiran aja sih tentang itu, kayak jadi masuk kuliah juga kayak takut gitu, cambung gitu ya, cambung masuk kelas, apalagi kalau telat. Saya udah naik Supra lagi. Naik mobil tadi carry kan yang bawa. Tadi itu buat sayur Pak, pagi-pagi. Itu parfumnya bau terong lagi. Ya udah, kalau emang ini sesi pertama kan waktunya udah juga habis ya. Mungkin kalau emang masih ada yang ganjel di Mas Citra masih bisa ditanyakan lagi. Nomor saya masih yang tadi, nanti bisa saya save tadi nomornya ya. Gambarnya lagi gini ya? Lagi begitu, itu PP saya. Ya, mungkin kita bisa atur jadwal lagi lah buat pembahasan selanjutnya kalau masih ada yang canggung. Mungkin untuk sekarang saya cukupkan dulu ya permasalahan ini, dan semoga dengan solusi-solusi dan masukan saya itu bisa masuk lah buat ke Mas Citra-nya itu sendiri, dan semoga permasalahan Mas Citra juga lebih bisa dihandle sama Mas Citra sendiri, karena Mas Citra sendiri kan yang menjalankan ini semua. Udah gitu aja kita ya. Jadi saya pamit dulu. Ini ada sedikit Pak. Wah, apa lagi tuh? Aduh, gue usah repot-repot. Gak apa sedikit aja gitu, mungkin nggak berarti gitu. Ya udah sensi Pak ya. Ya, makasih banyak ya. Terima kasih Pak. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.